Semua sportsman yang ada di luar negeri ini ngikutin gaya Sementara itu, bicara aura soal sosok farming. anak yang memicu dari sebuah festival di pedalaman Riau menjadi trending nomor 1 dunia. Inilah momen ketika satu tarian Trending kecil ya. bikin seluruh dunia terdiam. Ya, baru-baru ini kalian jelas gak asing dengan banyaknya video dari orang-orang di seluruh dunia yang mengikuti aksi tarian dari seorang anak yang berada di perlombaan pacu jalur di Riau. Berdiri di atas tepatnya ujung perahu, ia menari dengan baik dalam kondisi yang sulit, di mana momen ini selanjutnya disebut sebagai aura farming terbaik yang ada di dunia. Aura farming Lantas apakah terbaik. itu aura farming? Kenapa ini jadi trending? Dan apakah reaksi dunia soal budaya Indonesia satu ini? Kita telah rangkum cerita di balik aura dari penari di ujung perahu pacu jalur yang curi perhatian dunia. Jadi satu kebanggaan ya kita melihat anak Riau ini, Masya Allah. Aura Farming Festival Pacu Jalur trending nomor 1 dunia. Kekaguman kepada Di budaya Indonesia mungkin ini. hanyalah lomba perahu panjang tahunan bernama pacu jalur. Tapi di dunia, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang anak yang berdiri di ujung perahu, menari dengan tangan di udara, penuh gaya, penuh percaya diri. Membuat banyak orang terkesima. Gerakannya sederhana, tapi punya aura. Netizen menyebutnya aura farming, sebuah istilah aura baru farming. dari Gen Z dan Gen Alpha yang artinya menciptakan vibe keren tanpa terlihat berusaha keras. Dan inilah awal dari kenapa tarian di perlombaan pacu jalur jadi viral di dunia. Bahkan content creator hingga atlet di berbagai cabang olahraga mengikutinya. Sekarang lihatlah beberapa di semua antaranya, pengikut kan? mulai dari DJ kenamaan dunia seperti Steve Aoki, Kayak satu gimana ya, rare banget maskot untuk tim mereka AC tuh. Milan yang diposting oleh akun official AC Milan langsung di TikTok. Maskot AC Milan, wow, bukan biasa-biasa ini. Hey. Postingan dari Adidas Official dengan caption Indonesia Bold Race Aura Farming 86,78%. Kayak gaya peniruan itu hampir accurate, hampir sama. Bahkan stasiun berita di Iceland juga melakukannya loh. Yeay. Adik tuh yang buat kita rasa macam wow banget. Aksinya itu ditiru kayak gayanya sama ya. Ya maksudnya dalam waktu singkat dunia ikut menggila. Gak hanya para content creator, Gila. atlet, klub sepak bola, artis atau penyanyi, dunia seolah gandrung pada aksi tarian aura farming dari Indonesia itu. Dan inilah Gandrung adalah momen yang semuanya. bagus untuk mengenalkan pada dunia begitu kayanya budaya Indonesia yang indah dan menarik. Semua sportsman yang ada di luar negeri ini ngikutin gaya Sementara itu, bicara aura soal sosok farming. anak yang memicu viralnya tren aura farming di perlombaan pacu jalur sendiri, dia adalah Dika. Keren. Di dunia, dirinya kini dikenal sebagai aura farming kid on a boat atau The Rapper. Sosoknya pun mendapatkan sorotan media-media asing, termasuk banyak content creator yang menghubungnya untuk melakukan interview. Salah satunya Al Hail Kyolan yang melakukan interview secara daring dengan Dika. Selain itu, banyak juga yang memberikan komentar seperti dua sosok pria ini yang menilai bahwa mereka tak pernah melihat sosok yang memiliki aura sebanyak ini, mengacu pada aksi Dika di atas perahu sambil menari. I have never seen this much aura, boys. This kid isn't new to aura farming. He is an experienced pro. Yeah, I mean, they call this kid the Reaper for a reason. He takes his competitors' souls. He chose a very good spot to aura farm here. I think that's very crucial to the farming of the aura. We got Batman who likes to aura farm at the top of buildings, and this guy, he likes to aura farm on boats. Ya, Dika, Aura farming anak on yang baru boats. 9 tahun ini tak bisa dibantah, telah membuat dunia mengerti Indonesia. Dia menjadi ikon global karena gerakan tariannya yang karismatik dan penuh percaya diri di ujung perahu pacu jalur. Dan ingat, ia meletakkan Punya apa jiwanya ya? di sana. Hal yang membuat ia layak disebut sebagai top aura farming. Tidak ada rasa gerunnya atau takutnya, dia gas aja itu adik Dika ini. Indonesia memanfaatkannya untuk mengenalkan budaya Indonesia ke dunia.
Tak bisa satu dipungkiri, kelebihan, Festival ya. Pacu Jalur saat ini telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang bikin dunia terpukau. Dan hal itu tak terlepas dari sosok anak penari yang dikenal sebagai tukang tari di atas perahu, yang tak hanya menunjukkan aksi keren dan percaya diri, tapi juga membawa tradisi pacu jalur. Lomba perahu, warisan sejak 1890, menembus batas nasional dan masuk ke panggung internasional. Aura farmingnya membuat dunia terpukau. Dan inilah yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk mengenalkan budaya yang menakjubkan ini. So, melihat hal tersebut, alih-alih membiarkan tren ini berlalu begitu saja, Indonesia langsung mengambil peran strategis. Akun resmi @pesona.indonesia milik Kemenparekraf mengangkat sisi budaya di balik viral ini. Mereka menjelaskan bahwa tukang tari bukan sekedar penari gaya-gayaan, tapi simbol semangat, irama, dan roh Simbol di setiap semangat. perahu. Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Gibran juga memposting informasi soal pacu jalur dengan mengatakan, siapa sangka, dari tepian Kuantan Singingi, semangat pacu jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia. Berbagai klub besar dan pemengaruh dunia turut merayakannya. Inilah kekuatan diplomasi budaya di era digital, di mana konten mampu menjadi jembatan, memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Pacu jalur bukan hanya tradisi, ia adalah narasi, warisan, dan identitas Indonesia yang menginspirasi dunia. Tulis Gibran di caption postingan video yang ia unggah. Aduh. Ya jelas, Penuh lewat makna momen ya. ini, Indonesia berhasil memanfaatkan viralitas TikTok dan Reels untuk mengenalkan tradisi pacu jalur, salah satu budaya Indonesia yang berasal dari Riau. Sekali lagi, tren ini nggak hanya bikin bangga, tapi juga jadi model branding budaya digital masa kini. Betapa media sosial itu telah membawa budaya Indonesia ini ke seluruh dunia, globalize gitu. Dan ditiru oleh bukan orang biasa-biasa, pacu semuanya jalur. orang. Bicara soal pacu jalur, kalian juga harus tahu ya, apa itu kompetisi ini. Jadi, pacu jalur adalah lomba perahu tradisional khas masyarakat Kuantan Singingi, Riau. Pacu berarti balapan, dan jalur adalah nama perahu panjang khas daerah tersebut. Jalur. Perahu pacu jalur sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter, dengan jumlah pendayung 40 hingga 60 orang. Oh ya, material perahu sendiri dibuat dari kayu utuh pohon besar. Biasanya kayu kulim atau meranti yang kemudian dipenuhi oleh ornamen, warna-warni, bahkan berbentuk naga, burung garuda, atau tokoh legenda. Sementara itu dalam sejarahnya, pacu jalur sudah ada sejak abad ke-17, namun diadakan secara resmi mulai 1890 untuk menyambut perayaan Hari Besar Islam dan tradisi adat. Di tahun 2004, pacu jalur pun diterapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud, di mana sejak 2020-an, festival ini makin dikenal berkat media sosial dan konten kreatif digital. Gaya anak itu yang di Dan pada depan akhirnya, itu yang siapa sangka, satu gerakan bikin kecil semangat, di ujung bikin perahu heboh. bisa mengguncang dunia. Bukan panggung internasional, bukan konser mega bintang, tapi seorang anak 9 tahun dari Kuantan Singingi, Riau, berdiri di atas Kuantan air Singingi, dengan Riau. percaya diri, membawakan sebuah warisan budaya yang telah hidup sejak abad ke-17. Itulah kekuatan budaya. Diam tapi menghujam, sederhana tapi menggetarkan. Dan Iya melalui kan? viralitas yang disebut aura farming, Nggak perlu Indonesia senyum, nggak kembali perlu membuktikan apa. bahwa budaya Maintain. kita tidak hanya layak dilestarikan, tapi juga dipamerkan ke dunia. Kita tidak lagi sekedar menjadi penonton di panggung global. Hari ini, lewat pacu jalur, kitalah panggungnya. Lewat sosok Dika atau The Rapper, dunia belajar bahwa anak Indonesia tidak hanya bisa ikut tren, tapi menciptakannya. Dari TikTok ke panggung berita dunia, dari sungai ke Trendsetter juga. Instagram, klub-klub raksasa. Ini Dika. Dari semangat lokal ke identitas nasional. Inilah saatnya Indonesia naik perahu yang sama. Bersama-sama mendayung budaya kita agar terus mengalir ke seluruh penjuru dunia. Karena yang kita wariskan bukan hanya tradisi, tapi jiwa. Jiwa. Yang lomba sepeda, yang main sepak bola, yang main rugby, semuanya ngikutin adik Dika ini. Gerakannya yang santai banget, tapi penuh karismatik. Nah, itu dia aura farming yang telah menggegarkan dunia.
semuanya kayak viral ya disebabkan aura farming adik Dika ini dipanggil rapper, dipanggil aura farming juga. Kalau kita lihat pergerakannya itu simple banget, tapi kalau kita lihat keyakinan adik Dika itu nggak usah berlebihan, simple aja gerakannya, tapi bawa kredibilitas dirinya itu luar biasa banget. Dan kita melihat pacu jalur ini untuk As yang di depan itu, yang di depan, anak yang bocah di depan itu adalah seperti ketua yang mengetuai pacu jalur tersebut, dan pergerakan-pergerakan itu kayak mengikut alunan pacu jalur ataupun boat itu kan. Disebabkan itu pergerakannya itu harus berjaga-jaga, nggak terlalu berlebihan. Tapi yang aku suka tuh keyakinan wajahnya dengan kacamata hitamnya itu keren banget lu Dika. Udah viral sedunia. Dan kita lihat bagaimana budaya ini bisa disampaikan kepada dunia. Dan As paling suka akhirnya ialah adik Dika ini sebenarnya trendsetter yang membuat satu trend yang diikuti oleh seluruh dunia. Dan kita lihat tadi bukan orang yang biasa-biasa ya, klub-klub sepak bola yang AC Milan, pemain-pemain sepak bola, pemain-pemain rugby ataupun footballers. Kita tengok juga yang naik sepeda juga yang mengikuti langkah-langkah ataupun teknik tarian aura farming tadi. Go international, itu yang sesuatu yang luar biasa, pasti membanggakan warga-warga Riau pastinya. Dan kita mengharapkan agar ini ya budaya-budaya yang positif ini membawa satu kelebihan yang lebih baik untuk anak-anak muda Indonesia di kedepannya. Budaya sendiri itu lebih bagus ya daripada kita mengagungkan budaya lain. Siapa tahu adik itu tadi menjadi trendsetter untuk kejutan dunia hari ini. Masya Allah. Okey, semoga lepas ni ada lebih banyak lagi budaya-budaya Indonesia yang bisa menjadi viral di dunia digital, kerana kita tahu dunia digital atau media sosial ni sangat pantas, sangat cepat dan akan meninggalkan jejak untuk masa-masa kedepannya. Kita mengharapkan yang terbaik. Kalau menurut kalian kayak gimana, titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan teman-teman dari channel ini. Okey, sampai kita ketemu lagi insya-Allah dalam video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.